Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Mohon dukungannya agar kami lebih semangat untuk mengupload selalu dan mengembangkan kisah sejarah-sejarah di channel ini. Terima kasih. Yuk, kita lanjut. Kisah-kisah penaklukan kota Mekah. Dunia, Nabi, kaum Ansyar dan kaum Muhajirin di Madinah bersatu. Islam semakin kuat. Selama itu, kaum Quraisy di Mekah seringkali melancarkan serangan. Peperangan di antara umat Islam dan kaum Quraisy tidak dapat terhindarkan, seperti Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Khandaq. Dari berbagai pertempuran tersebut, hanya pada Perang Uhud umat Islam kalah. Kekalahan umat Islam disebabkan oleh ketidakpatuhan pasukan ahli pemanah terhadap perintah Nabi Muhammad. Setelah Perang Khandaq, umat Islam dan kaum Quraisy mengadakan perjanjian perdamaian, yaitu Perjanjian Hudaybiyah. Umat Islam dapat hidup damai berdampingan dengan kaum Quraisy. Namun, setelah beberapa lama, kaum Quraisy melanggar perjanjian tersebut dengan menyerang sekutu umat Islam. Ketika itu, Bani Khuza'ah bersekutu dengan umat Islam, sedangkan Bani Bakar bersekutu dengan kaum Quraisy. Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah. Banyak orang dari Bani Khuza'ah yang terbunuh. Di antara Bani Khuza'ah yang selama meminta pertolongan kepada Rasulullah. Rasulullah segera mempersiapkan pasukannya. Rasulullah dan tentaranya bergerak ke Mekah pada bulan Ramadan 8 Hijriah. Ketika sampai di Mar al-Zahran, Rasulullah memerintahkan untuk menyalakan ribuan api obor. Rasulullah juga mengutus Abu Sufyan ke Mekah. Kaum Quraisy pun menyadari kedatangan Rasulullah dan tentara Muslim. Kaum Quraisy bersembunyi karena tidak mampu melawan. Akhirnya, Rasulullah dan tentara Muslim tiba di Mekah. Rasulullah mencium batu Hajar Aswad. Kemudian, Rasulullah dan tentara Muslim menghancurkan 360 berhala di sekitar Ka'bah. Ia juga bertawaf sebanyak 7 kali. Lukisan Nabi Ibrahim dan patung berhala di dalam Ka'bah dihancurkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan, siapa saja yang bersembunyi di rumah masing-masing, di Masjidil Haram atau di rumah Abu Sufyan, akan dimaafkan. Penduduk Mekah sangat senang dan banyak di antara mereka yang memeluk agama Islam. Mekah yang sebelumnya menjadi musuh, kemudian berbalik memeluk Islam. Ketika Nabi Muhammad wafat, hampir seluruh jazirah Arab telah memeluk agama Islam. Banyak rintangan dihadapi oleh Nabi Muhammad selama berdakwah. Namun, tidak sedikit pun beliau berputus asa. Nabi Muhammad diutus Allah bagi seluruh umat manusia. Hal itu sesuai dengan Al-Quran, Surat Sabah, ayat 28. Dan kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia, seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. Hal itu berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Mereka diutus oleh Allah untuk suatu kaum. Misalnya, Allah mengutus Nabi Syaleh kepada kaum Samud, Nabi Hud kepada kaum Ad, dan Nabi Musa kepada kaum Bani Israel. Meskipun demikian, terdapat persamaan antara Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelumnya, yaitu sama-sama mengajarkan untuk hanya menyembah kepada Allah. Nabi-nabi itu mengajarkan tauhid, yaitu tidak ada Tuhan selain Allah, dan hanya Allah yang patut disembah. Hal itu sesuai dengan Al-Quran, Surat Al-Anbiya ayat 25. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku. Maka sembahlah aku olehmu sekalian. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya di dalam sejarah ini dan menjadi hamba Allah yang soleh dan soleha, taat kepadanya dan Rasul-Rasulnya. Sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Wa'allahu a'lam bishawab. Wassalam.